Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, Bu Anissa akan menuntun kalian untuk melaksanakan praktikum uji zat makanan. Seperti yang kalian lihat di depan Bu Anissa saat ini, ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk menunjang kegiatan praktikum uji zat makanan. Baik, kita mulai saja. Untuk alat yang kita perlukan saat ini adalah ada mortar dan alu. Ini jumlahnya sesuai dengan jumlah makanan yang akan kita uji. Kemudian ada plat tetes porselen. Kemudian ada tabung reaksi dengan sejumlah makanan yang akan kita uji. Dengan sebelumnya kita berikan label ya untuk menandakan makanan tersebut. Ada rak tabung untuk meletakkan tabung reaksi. Kemudian di sini ada kaki 3. Kemudian saya juga gunakan ada pembakar spiritus, kemudian penjepit tabung supaya nanti tidak panas. Kemudian ada pipet tetes dan juga tusuk gigi yang akan kita gunakan untuk mengaduk. Juga kita gunakan korek api dan ada kertas minyak atau kita juga bisa menggunakan kertas buram yang nanti kita beri tulisan dengan sejumlah makanan yang akan kita uji. Dan yang terakhir ada beaker glass yang akan kita gunakan untuk memanaskan bahan makanan yang akan kita uji. Sedangkan bahan yang akan kita gunakan pada kali ini ada beberapa makanan yang akan kita cari tahu kandungannya. Di sini ada 4 bahan makanan. Kemudian ada ini zat kimia yang berfungsi sebagai reagen untuk menentukan makanan tersebut mengandung zat atau gizi kandungan makanan apa. Di sini seperti lugol yang akan kita gunakan untuk menguji kandungan amilum. Kemudian ada biuret A dan biuret B yang akan kita gunakan untuk mengetahui adanya protein. Kemudian ada benedik yang akan kita gunakan untuk mengetahui kandungan glukosa pada makanan. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama, kita perlu menghaluskan semua bahan makanan padat yang akan kita uji kandungannya dengan menggunakan mortar dan alu seperti ini, hingga makanan tersebut bisa sedikit lebih remuk begitu. Selanjutnya, jika sudah, kita ambil bahan makanan ini per sampel seperti bahan makanan A, B, C, dan D. Kita akan lakukan uji kandungan glukosa terlebih dahulu supaya lebih hemat waktu. Yang pertama, kita panaskan dulu spiritusnya, kita nyalakan. Seperti ini. Lalu kita berikan beaker glass yang berisi air di atasnya. Selanjutnya kita akan memasukkan bahan makanan A ke dalam tabung reaksi A secukupnya. Kita lanjutkan dengan bahan makanan B yang kita masukkan ke dalam tabung reaksi B. Secukupnya saja. Selanjutnya kita masukkan bahan makanan C ke dalam tabung reaksi C.
seperti ini. Sampai ke bawah ya. Dan untuk bahan makanan D kita masukkan ke tabung reaksi D. Selanjutnya, bahan makanan tersebut kita tetesi dengan menggunakan Benedict sebanyak 5-10 tetes. Pertama untuk bahan makanan A dulu. Kita letakkan di atas beker gelas yang sudah kita panaskan. Kemudian bahan makanan B kita masukkan juga. Selanjutnya kita ke bahan makanan C. Kita masukkan. Dan yang terakhir adalah bahan makanan D. Ini karena kurang ke bawah, kita perlu tambahkan lagi sampai bisa masuk ke bawah. Tambahkan dengan Benedict. Kita masukkan ke dalam beker gelas yang sudah kita panaskan. Oke, kita tinggal dulu. Selanjutnya kita akan laksanakan uji lemak. Untuk mengetahui adanya kandungan lemak pada makanan, kita membutuhkan kertas minyak atau bisa menggunakan kertas buram. Caranya mudah sekali. Kita hanya perlu mengoleskan bahan makanan tersebut ke kertas minyak ini. Kita ambil sampel dulu dari bahan makanan A. Oleskan saja. Kemudian bahan makanan B. Ini ekstraknya ya. Jadi kita ambil adalah ekstraknya. Kemudian bahan makanan C. Dan yang terakhir adalah bahan makanan D.
Jika sudah, kita biarkan kertas minyak ini sampai kering. Selanjutnya kita akan melaksanakan uji amilum dan juga uji protein pada makanan, yaitu dengan menggunakan Lugol dan Biuret A dan Biuret B. Sama, kita gunakan bahan makanan tersebut. Kita masukkan ke dalam plat tetes sesuai dengan hurufnya. Untuk makanan A, kita ambil dulu bahan makanan A sedikit. Kemudian kita ambil bahan makanan B. Selanjutnya kita ambil bahan makanan C. Dan yang terakhir adalah bahan makanan D. Cukup. Selanjutnya kita akan amati adanya kandungan amilum dan juga protein. Terlebih dahulu kita akan mengamati adanya kandungan amilum. Di sini kita akan pakai Lugol. Kita tetesi setiap bahan makanan dengan 5-10 tetes Lugol. Untuk bahan makanan A, bahan makanan B, bahan makanan C, dan bahan makanan D. Lalu kita lanjutkan untuk pengamatan adanya kandungan protein. Kita ambil Biuret A, kita teteskan masing-masing di setiap bahan makanan. Dan juga Biuret B. Lalu kita aduk. Nah, sudah selesai. Untuk praktikum uji kandungan amilum dan juga protein, kita bisa lihat di sini bahwa ketika bahan makanan kita tetesi dengan menggunakan Lugol, jika berubah warna menjadi biru kehitaman, maka menandakan bahan makanan tersebut mengandung amilum. Semakin hitam, maka kandungan amilum juga akan semakin tinggi pada bahan makanan tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa makanan yang mengandung amilum ditunjukkan oleh bahan makanan A dan juga bahan makanan C. Sedangkan bahan makanan B dan D warnanya masih serupa dengan warna Lugol. Sedangkan untuk uji protein yang tadi kita menggunakan Biuret, bisa dilihat di sini ada beberapa warna yang muncul.
Dan untuk bahan makanan yang mengandung protein akan menghasilkan warna ungu apabila ditetesi dengan biuret. Di bahan makanan ini kita bisa melihat bahwa yang berwarna ungu adalah bahan makanan B. Maka kita bisa jelaskan bahwa bahan makanan B mengandung protein, sementara bahan makanan A, C, dan D tidak mengandung protein karena warnanya masih serupa dengan warna biuret. Begitu. Nah, untuk uji amilum dan juga uji protein tadi sudah kita lakukan. Sekarang kita melihat hasil dari uji adanya kandungan glukosa pada bahan makanan yang tadi sudah kita berikan reagen Benedict. Kita lihat dulu untuk tabung A. Kita gunakan penjepit tabung reaksi seperti ini supaya aman. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa bahan makanan A berubah warna menjadi orange atau merah bata. Ini artinya bahan makanan A mengandung glukosa. Kita letakkan di rak tabung reaksi. Selanjutnya untuk bahan makanan B. Nah, untuk bahan makanan B di sini warnanya menjadi biru keunguan. Ini artinya bahan makanan B tidak mengandung glukosa. Kita letakkan di sini. Lalu kita lanjutkan dengan bahan makanan C. Untuk bahan makanan C, warna akhir setelah ditetesi dengan menggunakan Benedict, warnanya menjadi biru keunguan. Ini artinya bahan makanan C tidak mengandung glukosa. Kita letakkan. Dan yang terakhir adalah bahan makanan D. Untuk bahan makanan D, warnanya berubah menjadi ungu dan di sini bahan makanan D mencair. Ini menandakan bahwa bahan makanan D tidak mengandung glukosa. Sehingga dari 4 bahan makanan ini yang mengandung glukosa adalah bahan makanan A. Untuk melaksanakan uji kandungan glukosa kita perlu berhati-hati karena di sini kita menggunakan pembakar spiritus. Begitu. Untuk selanjutnya untuk uji lemak, setelah tadi kita meletakkan beberapa sampel makanan sesuai dengan hurufnya, kita jemur, lalu kita bisa melihat di bawah sinar matahari seperti ini untuk melihat transparan dari lemak yang timbul seperti ini. Sini Bu. Ya. Bisa kita lihat di sini bahwa kandungan lemak ada di bahan makanan D. Di sini sangat terlihat sekali bahwa di bahan makanan D sangat transparan. Sedangkan yang lain di sini hanya karena noda-noda basah yang timbul dari bahan makanan tersebut. Demikian tadi kegiatan praktikum uji zat makanan, di mana tadi kita sudah membuktikan adanya amilum, glukosa, protein, dan lemak pada bahan makanan yang kita uji. Setelah ini diharapkan ketika kalian mengkonsumsi makanan, kalian bisa mengkonsumsinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.